Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tris Lestari dengan NIM 503200070. Saya dari kelas 4C dengan jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Uin Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, yang saya hormati Pak Fadil Mubarak selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ekonomi Trika. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil penelitian pada perusahaan di BRMJK dengan menggunakan aplikasi R. Materi yang saya jelaskan ialah mengenai model time series. Langsung saja ke praktiknya. Di sini BRMJK ini ialah data yang diambil dari perusahaan yang saya teliti. Kita panggil aja datanya untuk lebih jelas kita melihat datanya. Ini data dari perusahaan BRMJK. Di sini kita hanya menggunakan volumenya saja. Volume. Kita running. Lalu kita lihat. Kita bangkitkan lagi datanya. Nah, ini adalah nilai-nilai dari volumenya saja. Data yang dibangkitkan, kita lihat grafiknya. Yang digunakan ialah time series plot. Atau bisa kita bikin TS plot. Data. Kita running terlebih dahulu. Nah, di sini sudah keluar data yang saya running ini. Grafik yang berbentuk garis. Sini sudah jelas tampilannya. Kemudian kita itu butuh time series. Time series di sini untuk bagi yang belum mendownload time series ini, package-nya di-download dahulu ke package, kemudian install package. Karena di sini saya udah install, kita tunggu sebentar. Nah, di sini karena saya sudah install, kita cari saja di sini series. Cukup seriesnya aja yang dicari. Karena saya sudah diinstal tadi, jadi saya hanya merunning data. Ini saja. Kita menggunakan ADF test data yang di atas. Kita panggil kembali. Kita akan melakukan pemeriksaan. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan dengan teknik ADF test. ADF test di sini ialah augmented decay polar test. Ya, di sini sudah terlihat p-value-nya 0,01 yang alternatif hipotesis stationary.
Nah, di sini yang kita bahas itu mengenai value-nya. Value di sini dibandingkan dengan alpha. Alpha itu taraf kesalahan, di mana keterangannya itu alternatif hipotesis tadi. Berarti di sini H0-nya adalah H0-nya di sini adalah tidak stasioner. Jika p-value lebih kecil, p-value ini lebih kecil dari alpha, tolak H0 di mana bisa dilihat dari data ini bahwa datanya itu stasioner. Jadi untuk data ini terindikasi berdasarkan tes ADF ini tadi. Nah, setelah data di atas kita lanjut lagi menggunakan ACF data atau PACF data. Kita langsung running aja untuk melihatnya lebih jelas. Di sini sudah tertera grafiknya, bisa kita lihat bersama grafik dari ACF. Nah, di sini sudah ada dominan, ini lebih dominan. Kemudian kita lihat kembali pada PACF data. Ini kita panggil aja datanya langsung. Nah, ini yang untuk PACF berbeda sekali dengan ACF. Berbeda sekali. Selanjutnya, ini kita langsung bentuk dari model ARIMA. Kita dugaan ARIMA di sini sudah jelas. Ordernya ini adalah 108. Nah, kita running saja. Ini data dari data yang di atas. Kita panggil kembali. Kita running langsung. Nah, setelah itu model 2 akan dilakukan overfitting, di mana overfitting itu adalah perluasan model awalnya MA8. Nah, kita duga model yang lebih luas dinamakan overfitting. Dengan cara kita bisa menambahkan ordernya, bisa kita mengurangkan ordernya. Misalnya seperti ini, untuk dugaan 2, kita gunakan model ARIMA. Sama persis, kemudian kita buat increment false, FALSE. Nah, kita akan coba, sini kita akan coba running terlebih dahulu. Ya. Selanjutnya kita akan cek model-model ini apakah memenuhi asumsi atau tidak. Kita lihat apakah signifikan MA-nya atau tidak. Sebelum itu kita running terlebih dahulu ARIMA-nya, dugaan 3. Kemudian dugaan 4 ini. Selanjutnya, tadi kita akan cek model ini apakah memenuhi asumsi atau tidaknya. Kita lihat apakah signifikan MA atau tidaknya, itu kita lihat dari kita running dari sini. Nah, di sini sudah ada MA
AR1, MA1, MA2-nya, MA3, MA4, MA5, MA6, sampai dengan MA8 itu sudah ada di sini. Sudah bisa kita lihat. Kita akan mencoba yang kedua, apakah sama atau tidak dengan arima yang pertama. Kita running saja. Maaf, kita ulangi lagi. Nah, di sini sudah tertera sangat berbeda dengan MA1, sangat berbeda dengan arima 1 dan dengan dugaan arima 2. Selanjutnya kita langsung ke library LN-Test. LN-Test di sini sama seperti yang di atas. Jika belum mendownload package-nya, silakan download dulu. Caranya sama dengan tadi, pilih package Indonesia atau Jakarta, nama negaranya. Kemudian pilih LN-Test, klik OK. Karena saya sudah mendownload, jadi saya hanya tinggal running nilai running-nya. Kita running dugaan 1 sampai dengan 4. Nah, di sini sudah tertera nilai AR1-nya itu pada dugaan 1 itu signifikan, MA1 signifikan, MA2 signifikan, MA4 itu signifikan. Selainnya itu tidak signifikan. Signifikan di sini ditandai dengan tanda bintang-bintang. Sudah jelas di sini datanya. Kita lanjut ke dugaan 2. Pada dugaan 2 juga sama, AR1 itu signifikan, MA1 itu signifikan, MA2 signifikan, dan MA4 itu signifikan. Kita lanjut ke dugaan ketiga, kita running lagi. Di sini hanya satu yang signifikan, yaitu pada MA4. Apakah dugaan 4-nya juga sama? Kita Ctrl R. Di sini terlihat jelas AR1 signifikan dan MA1 yang signifikan. Karena di sini sudah jelas semuanya, kita lanjut lagi ke pemeriksaan. Pemeriksaan ini diperiksa errornya, error mode residualnya. Kita kontrol R, residual yang pertama. Kita running yang kedua, ketiga. Ini ada sedikit kesalahan. Yang keempat. Setelah selesai, selanjutnya kita cek asumsi apakah modelnya layak atau tidak, pemeriksaan model layak atau tidak. Pada time series, khususnya model ARIMA menggunakan box text,
kita gunakan itu lag-nya hanya 6, yang standar 3. Kita lihat dulu. Kita running terlebih dahulu box text yang residual pertama. Nah, di sini value-nya itu 1. Value 1. Kemudian kita running yang residual 2, apakah juga sama? Residual 3, residual 4. Nah, jadi residual 4 itu value-nya 0,002073. Sepertinya ini adalah nilai yang terbaik dari semua dugaan yang telah kita lakukan. Nah, selanjutnya kita lihat lagi, kita cek lagi apakah akurasi dugaan error yang didasarkan dari masing-masing model digunakan forecast. Ini diinstal lagi seperti yang di atas tadi. Package-nya diinstal. Saya hanya merunningnya saja karena saya sudah menginstal terlebih dahulu, jadi kita running saja. Run dugaan 1, 2, 3, 4. Nah, di sini sudah digambarkan ME, RFS-nya, MAE, MPE, MAPE, MASE, dan ACF1. Nah, nilai ME-nya itu 3249673. Bisa kita lihat sama-sama di sini pada dugaan 2-nya juga sama, cuma nilainya hanya yang berbeda. Peramalan. Kita masuk ke peramalan. Ini dugaan ini nilai yang bagus dari semua data yang dugaan yang kita lakukan itu dugaan yang paling bagus itu dugaan yang keempat. H ini adalah head data yang atas. Kita tulis saja di sini 10. Kita kontrol S saja. Caranya selanjutnya. Nah, ini adalah data-data dari semuanya. Data ini kita masukkan ke Excel, kita copy, lalu kita masukkan ke Excel. Nah, barulah nanti nama data ini kita bikin peramalan. Jadi kita simpan di D, lalu nama peramalan ini kita pastikan di sini ramalan. Selanjutnya kita langsung saja kita Ctrl R. Nah, selesai sudah penjelasan dari saya pada tugas kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.